Jadi refleks hidupnya bernilai, bernuansa Al-Quran. Itu Ahlul Quran. Ahlul Quran malu kalau Al-Quran tilawahnya, membacanya, mentadaburinya tidak berpengaruh dalam hatinya atau tidak memberi semangat dalam dirinya. Ya Rahmanur Rahim. Coba ucapan siapa lagi yang membuat kita tersentuh, menjadi pemberani, menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang mantap melangkah dalam setiap sisi kehidupan, kalau bukan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fillah, ahibba wa izzah. Keluarga mana yang termulia? Keluarga mana yang paling indah? Keluarga mana yang paling bahagia? Kalau bukan Ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ahlul Quran. Minimal ada 3 ciri khas dari Ahlul Quran. Yang pertama, selalu bersemangat dalam melaksanakan semua amal saleh yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Kenapa bersemangat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Karena tidak ada ucapan yang paling benar kecuali Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada motivasi yang terbaik bagi hidup kecuali Al-Quranul Karim. Tidak ada harapan yang paling tinggi yang dijamin kecuali jaminan dari Al-Quran. Pokoknya tidak ada yang terbaik, tidak ada yang paling hebat dan luar biasa kecuali apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka Ahlul Quran memastikan perbuatannya, tingkahnya, program hidupnya apakah sesuai dengan Al-Quranul Karim. Makanya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, khuluquhul Quran, sesuatu yang selalu menjadi inspirasi, pendorong, pengarah dari hatinya. Itu adalah apa yang diyakini dari Al-Quranul Karim. Ya Rahmanur Rahim. Jadi refleks hidupnya bernilai, bernuansa Al-Quran. Itu Ahlul Quran. Jadi
Ahlul Quran malu kalau Al-Quran tilawahnya, membacanya, mentadaburinya tidak berpengaruh dalam hatinya atau tidak memberi semangat dalam dirinya. Ya Rahmanur Rahim, coba ucapan siapa lagi yang membuat kita tersentuh, menjadi pemberani, menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang mantap melangkah dalam setiap sisi kehidupan, kalau bukan Al-Quranul Karim. Apalagi Al-Quran sendiri mengatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, itu kembali kepada kita. Ini keindahan dan keadilan Al-Quran. Semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu sifat ahlul Quran di antara sesamanya adalah al-ghibthah. Apa itu? Selalu iri dengan kebaikan ahlul Quran yang lain, selalu iri dengan kebaikan saudaranya yang lain. Sebagaimana Umar yang selalu iri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Sehingga satu kesempatan ketika Umar percaya dan yakin bahwa kali ini dia mampu mengungguli Abu Bakar As-Siddiq dalam mengorbankan hartanya untuk sebuah peperangan di masa sulit. Ketika dia sampaikan, Rasulullah, ini hartaku buat peperangan ini. Kalau nggak salah 2/3 ya dari harta Umar dilepaskan untuk biaya jihad. Maka Umar menunggu di samping Rasulullah, menunggu mitra saingnya dalam beramal, Abu Bakar As-Siddiq. Piro berapa yang akan dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartaku aku lepaskan. Riwayat menjelaskan, kalah lagi ya gue. Jadi begitu ma'asyiral muslimin, semangat antar ahlul Quran, selalu melihat yang lebih baik darinya dalam hal apa saja yang akan membuat dia termotivasi untuk lebih baik lagi, untuk mengupgrade dirinya lebih baik. Itulah ahlul Quran. Ayo kita tanamkan pada diri kita, ya, masalah infak, masalah sedekah, masalah tilawah, masalah sholat, masalah dakwah. Kita lihat orang yang lebih baik dari kita, insya Allah kita akan terus lebih baik lagi. Itu semangat, ciri khas dari ahlul Quran. Karena Al-Quran meminta kita untuk ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Luar biasa memang hidup bersama Al-Quran. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Bahasanya itu dalam sekali. Memang asdaqal hadis. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik
amalnya di antara kalian. Makanya ahlul Quran selalu bersemangat saling mendahului, fastabiqul khairat. Jadi hidup jamaah manhaj Islam itu bergairah. Siapa yang paling banyak sumbangsihnya untuk memakmurkan masjid, itu juga menjadi tolak ukur al-ghibthah, saling iri, ya, sehingga masing-masing memacu dirinya untuk beramal yang lebih baik, bukan membicarakan orang lain dan terperangkap gibah, tidak, tapi dia menggibah dirinya. Kalau boleh bilang begitu, tidak, dia menggibah dirinya. Aku ini kurang semangat, aku ini kurang ini, menggibah dirinya. Allahu Akbar. Itu yang pertama, karakteristik ya dari ahlul Quran. Yang kedua, ahlul Quran itu ahlul Quran tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal kebaikan, sehingga dia tidak pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Karena Al-Quran sudah membimbing, wal asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya, agar benar-benar memadatkan, memanfaatkan waktu ini dengan iman, apalagi terus amal soleh, kemudian dengan tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-Quran mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Musara'ah, segera. Karena subuh ini adalah waktu kita. Subuh besok belum tentu waktu kita. Astagfirullah. Pagi ini kehidupan kita yang indah, pagi esok belum tentu kita merasakan keindahan hidup. Bahkan nanti sore dan seterusnya. Masih ingat juga semangat Umar, sehingga beliau menyampaikan statement buat dirinya, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunda nanti sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau berada di sore hari, jangan tunggu esok pagi. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahlul Quran itu mudah, gampang, hatinya tergugah untuk beramal soleh. Sekedar melihat tadi kan saudaranya berbuat kebaikan, dia termotivasi untuk fastabiqul khairat tadi. Kalau dia diberikan nasihat Al-Quran, sami'na wa ata'na. Jadi kenapa? Mudah hatinya tersentuh untuk kebaikan. Ya, bagaimana kalau kita berbuat ini? Oke,
pokoknya oke dulu. Maka dia mastata'tu, ya, selalu berbuat baik semampunya. Jadi tergugah. Jadi mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan, mudah menerima kritikan yang membangun. Itu ahlul Quran. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit peluang setan untuk bisa menggoda dia, karena setiap momentum selalu membuat dia termotivasi untuk berbuat kebaikan. Ahlul Quran. Apalagi kemudian Ahlul Quran yang selalu rutin tilawah dan tadabbur Al-Quran, semakin terus mengkondisikan hatinya untuk mudah punya inisiatif kebaikan demi kebaikan, bukan inisiatif keburukan. Luar biasa memang semangatnya. Itu ciri khas dari Ahlul Quran. Nah, sekarang apa langkah-langkah yang harus kita tempuh, kita lakukan untuk menjadi Ahlul Quran? Minimal ada 4 langkah kita untuk menjadi Ahlul Quran, sehingga kita pantas menjadi Ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bersemangat untuk menjadi Ahlul Quran, pasti dia selalu berdoa. Jadi luapan hatinya itu, semangat hatinya untuk menjadi Ahlul Quran, membuat mulutnya qomat kamit, ya Allah. Jadi harapannya itu tercetus dalam getaran doanya. Tak pasti dia akan menggebu-gebu berdoa, ya Allah, masukkan aku menjadi Ahlul Quran, menjadi Ahlullah. Kalau kita ingin tahu contoh doa, bisa kita lihat di dalam surah Asy-Syu'ara, kalau nggak salah itu 83, 84, 85. Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan untuk itu. Coba dicek. Rabbi habli hukman, yang diminta oleh Ibrahim. Ya Allah, karunikan kepadaku hikmah. Itu yang pertama diminta oleh Ibrahim. Betul ya? Ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin bil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Maaf, sekedar pengalaman. Inilah doa yang pertama kali saya mulai baca sejak insya Allah di pesantren Persis Bangil yang tercinta. Berarti sekitar tahun 1990 saya mulai membaca doa ini. Kenapa saya baca doa ini? Waktu itu saya ke perpustakaan yang masih ada di samping rumahnya Sathut dulu, dekat itu pojoknya. Jadi kalau pinggir dulu ada pinggir jalannya itu, pinggir pojok terus lurus itu mentok ke perpustakaan dulu ya. Nah sekarang jadi masjid.
Itu saya buka buku Mujahid Dakwah, warnanya hijau muda, terbitan BI, bukan Bank Indonesia, Bina Ilmu. Sudah ada, masih ada Bina Ilmu ya, BI. Itu karangan sang Singapodium, Kiai Haji Fuad Amsori. Waktu itu saya sampai kepada bacaan doa wajib aktivis dakwah, dan itu yang disampaikan. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan aku hikmah ya Allah. Itu pertama kali masa. Itulah cara kita menjadi ahlul Quran. Memang ahlul kitab ya, ahlul Quran ya. Hikmah adalah al-fahmu minal Quran, pemahaman yang diambil dari Al-Quran. Maka niatkanlah kita taklim ba'da subuh, ba'da isya, fahmul Quran. Insyaallah kita semua akan pantas menjadi ahlul Quran, insyaallah. Dan tetap semangatnya. Ya Rahman, nikmat sekali kita menjadi jamaah Manul Islam, gratis taklim. Luar biasa. Coba tolong jangan diremehkan loh ini. Jangan terpedaya oleh kata-kata, aduh wis suwe aku ikut taklim kayak ini wis tuwek ini masih. Loh, kita bersyukur sampai tua saya tetap belajar. Alhamdulillah, gitu dong. Tapi kalau setannya lain nanti, udah libur aja wis pinter semua. Ya. Ingat, ini dalam rangka kita menjadi fahmul Quran, paham Al-Quran, dalam rangka menjadi ahlul Quran. Ya, tadi sedikit ya, doa Ibrahim tadi apa? Minta diberikan pemahaman dari kitab Allah. Yang kedua, nih ingat ini, wa alhiqni bisolihin, tetap ngumpul dengan orang-orang soleh. Ini dia, Ibrahim meminta itu. Yang ketiga apa? Ini tadi, semangat beramal sehingga menjadi pembicaraan baik bagi orang lain. Artinya menjadi teladan bagi orang lain, saling menjadi teladan bagi yang lain. Kalau bahasa lainnya apa? Dakwah bilhal. Jadi kita ini berbuat menjadi contoh orang lain. Baru kemudian Ibrahim meminta, dengan 3 hal ini jadikanlah aku pewaris surgamu ya Allah. Jadi cara pertama apa tadi? Selalu berdoa siang dan malam setiap saat agar kita tergolong masuk ahlul Quran, ahlullah. Jangan berhenti tuh ya. Ini program utama dan pertama kita. Yang kedua, agar kita menjadi ahlul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai agenda pertama dan utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya kan? Al-Quran adalah hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk hidup. Kapan hidup? Ya selama hidup. Dari pagi sampai tidur, tidur lagi, bangun lagi. Selama kita hidup, ya Quran menjadi hudan, program kita. Sebagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat digelar apa? Jaisul Quran yamshi fil ard, generasi Quran yang berjalan di muka bumi. Ya kita. Ya Rahman. Ucapan siapa lagi yang menjadi inspirasi kita, motivasi kita, petunjuk hidup kalau bukan Al-Quran? Siapa lagi yang kita percaya kalau bukan Al-Quran, firman Allah? Maka itu menjadi agenda harian kita sesuai dengan Al-Quran. Ia termasuk kemudian dia menjadi akhlak kita yang mengendalikan gerak-gerik kita dari hati yang berakhlak Al-Quran. Karena dijadikan
keyakinan agenda hidup Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, berusaha untuk selalu memahami dan mentadabbur Al-Quran serta menjadikannya sebagai rujukan, dipahami, didalami, kemudian menjadi rujukan ya dalam menghadapi seluruh aspek kehidupannya. Berarti Ahlul Quran tidak pernah berhenti belajar agar dia semakin kuat pemahamannya kepada Al-Quran, semakin banyak hikmah yang bisa didapatkan. Akhirnya dia semakin terarah hidupnya sesuai dengan Al-Quranul Karim. Karena persoalan hidup kita ini berpindah generasi, berpindah tahun, semakin beragam persoalan yang kita hadapi dengan ciri khasnya masing-masing. Ya. Makanya perlu pembahasan terus dalam taklim, dalam pendalaman Al-Quran, agar kita tidak pernah lepas dari nilai Al-Quranul Karim. Yang keempat, agar kita ini betul-betul menjadi Ahlul Quran, selalu berusaha keras untuk menyebarkan fikrah Al-Quran. Jadi setelah kita paham, setelah kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, dia menyebarkan ini, menyebarkan pemahamannya, fikrah Al-Qurannya. Ini penting masalah muslimin. Maaf ya, yang jadi guru pasti paham sebuah ungkapan, cara belajar yang paling bagus, cara belajar yang paling efektif adalah mengajar. Cara belajar yang paling bagus, paling efektif adalah mengajar. Kalau kita mengajar, semakin kuat pemahaman kita kepada apa yang kita ajari. Kan begitu? Kalau kita mengajar, semakin tumbuh ilham, apa yang baik yang tumbuh dari pemahaman kita kepada yang kita ajarkan. Tapi kalau kita nggak mengajarkan, beku. Seperti air yang jernih yang manfaat ini, kalau saya tuangkan ke sini, ma'asal muslimin, nggak diminum, ya nggak manfaat. Dibiarkan airnya nggak bergerak, nggak manfaat. Lama-lama bau. Itu kalau ilmu nggak diajarkan. Makanya Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, hei jamaah Masjid Manhajul Islam, yang rajin belajar Quran dan mengajarkannya. Jelas ya? Bukan rajin belajar, apalagi nggak tertarik belajar Al-Quran. Predikat khair nggak pantas. Sering saya katakan untuk memberi motivasi agar hadirin itu semangat berdakwah. Apa bedanya ustadz dengan murid? Di semua level, wes ya. Bedanya apa? Sederhana. Ustadz itu belajar duluan. Betul nggak? Betul? Nah, iya. Anda kan belum belajar, saya belajar duluan. Sampaikan.
Moco dhisik kata orang panggil. Mbak, besok subuh mau bahas ini. Moco sih. Moco. Itu bedanya ustaz dengan murid. Nggak jauh beda gitu ya. Artinya nggak perlu bayar syarat jadi dai. Nah itu makanya ahlul Quran dia begitu tuh. Dia paham, dia amalkan, dan diajarkan, didakwahkan. Masya Allah, okay? Jadi seluruh jamaah Islam itu punya murid semuanya ya. Ya, ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Pokoknya orang-orang yang akan diajari Al-Quran Al-Karim. Nah itulah masalah muslim rahmatullah. Kiat kita menjadi ahlul Quran. Semoga perjalanan kita ini perjalanan yang paling indah, yang paling menyenangkan, yaitu menjadi ahlullah ya, dengan menjadi ahlul Quran. Insyaallah barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah akan dimudahkan meraihnya. Allah tunjukkan kita, Allah bimbing kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah tunjukkan, Allah bimbing kita insyaallah. Semoga kita istiqomah dan sabar, dan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia sekali, menjadi ahlullah, keluarga Allah, menjadi ahlul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hair.